Pengantar Hukum Indonesia merupakan ilmu yang mempelajari keseluruhan hukum-hukum positif di Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia atau biasa disingkat dengan PHI terdiri atas kata pengantar dan kata hukum Indonesia. Pengantar yang berarti membawa ke tempat yang dituju untuk mempelajari masalah-masalah hukum di Indonesia. Sedangkan pengantar ilmu hukum atau PIH merupakan ilmu dasar yang akan mempelajari ilmu hukum dan memberikan pengertian-pengertian dasar dari berbagai istilah dalam ilmu hukum yang sifatnya yaitu umum. Secara material, PIH adalah uraian tentang sejarah lembaga-lembaga hukum beserta metode peninjau baik secara sejarah, kemasyarakatan, atau secara filsafat. Adapun hubungan pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum ialah sangat erat. Pengantar hukum Indonesia atau PHI mempelajari hukum yang sedang berlaku pada waktu tertentu di Indonesia. Namun, pada pengantar ilmu hukum menelaah hukum secara luas dan komprehensif. Kedua ilmu tersebut merupakan mata kuliah dasar yang mempelajari ilmu hukum, dan PIH harus dipelajari terlebih dahulu sebelum mempelajari PHI. Pengantar ilmu hukum atau PIH dan pengantar hukum di Indonesia atau PHI mempunyai perbedaan, yaitu 1. PHI mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia atau yang disebut dengan ius constitutum. Sedangkan PIH yaitu pengertian dasar dan teori ilmu hukum yang membahas hukum pada umumnya dan tidak terbatas pada hukum yang berlaku saja. Yang kedua, PHI berfungsi untuk mengantarkan orang yang akan mempelajari hukum yang sedang berlaku atau hukum positif di Indonesia, sedangkan PHI berfungsi dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari ilmu hukum secara luas dalam berbagai halnya. Sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting di masa lalu yang perlu kita ketahui, kita ingat, dan kita pahami. Jadi, sejarah tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masa lalu mengenai tata hukum di Indonesia yang perlu kita ingat. Tata hukum ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia sejak lahirnya negara Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya negara Indonesia, maka terbentuklah tata hukumnya. Hal ini dinyatakan dalam proklamasi kemerdekaan yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian dicantumkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan untuk menyenangkan agar berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sejarah BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang ketika masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI adalah memberi bantuan dan dukungan proses kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya BPUPKI ini untuk mempelajari dan menyelidiki hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia. Penyebab pembentukan BPUPKI karena kedudukan semakin terancam oleh sekutu. Tujuan lain yaitu karena Jepang ingin memikat hati rakyat Indonesia untuk mempertahankan kekuasaannya. Sidang BPUPKI berlangsung selama 2 kali. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia. Pada sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Sidang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran.
Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI bertujuan untuk merancang Undang-Undang Dasar Negara. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Sebagai gantinya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Pembubaran BPUPKI karena dianggap menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian dibentuklah PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Hukum tata negara secara luas adalah gabungan antara HTN dan HAD, Hukum Administrasi Negara. Sedangkan secara sempit, definisi hukum tata negara adalah hukum yang mengatur terkait dengan tentang organisasi negara. Hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam karena hanya mengatur bentuk, susunan negara, dan perlengkapan negara. Pada hukum tata negara memiliki asas-asas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, asas Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pada asas Pancasila tersebut meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, asas kemanusiaan, asas persatuan, asas kebangsaan, asas kedaulatan rakyat, serta asas keadilan sosial. Yang kedua, ada asas negara, yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum mempunyai ciri-ciri, yaitu adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kemudian adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan masyarakat. Yang ketiga, ada asas kekeluargaan. Pada asas tersebut mempunyai karakteristik kekeluargaan, yaitu yang pertama, tanggung jawab, yang kedua, cinta kasih, yang ketiga, saling menghormati, yang keempat, saling melindungi, dan yang terakhir ada toleransi. Kemudian ada asas kedaulatan rakyat atau demokrasi. Kedaulatan rakyat adalah bentuk lain dari demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Kemudian, persoalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum, sebab dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa. Kemudian yang kelima ada asas kesatuan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Dan yang terakhir ada asas pembagian kekuasaan atau yang disebut dengan check and balance. Prinsip check and balance ini merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Dilakukannya pemisahan kekuasaan ini agar tindakan sewenang-wenang dari seorang pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat lebih terjamin. Lembaga eksekutif merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yaitu presiden. Presiden dan wakil presiden mempunyai tugas dan wewenangnya, yaitu presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau mengucapkan janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun.
Kemudian lembaga legislatif, yaitu lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mempunyai tugas dan wewenangnya, yaitu 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, 2. Melantik presiden dan wakil presiden, 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mempunyai tugas dan wewenangnya. 1. Sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Dan lembaga negara DPR juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi legislasi. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Artinya, DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan belanja negara atau yang disebut dengan APBN. Selanjutnya ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga mempunyai tugas dan wewenangnya, yaitu 1. Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Selanjutnya ada lembaga yudikatif. Lembaga ini merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintah. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ialah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan. Artinya, Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung mempunyai wewenang dan tugasnya, yaitu sebagai berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkup peradilan yang berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenangnya, yaitu 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hukum administrasi negara mempunyai definisi yang berbeda-beda. Menurut para ahli, yaitu R. Abdul Jamali berpendapat bahwa hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya, yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Kemudian, menurut Kusumadi Pujosewojo, administrasi negara adalah hukum tata usaha, yaitu keseluruhan antara hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usahanya untuk memenuhi tugas-tugasnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur dan mengikat alat administrasi negara dalam menjalankannya wewenang yang menjadi tugasnya. Dalam lapangan hukum, administrasi negara dikenal juga asas-asas hukumnya, yaitu 1. Asas legalitas, bahwa setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Yang kedua, asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, asas tidak boleh menyerobot wewenang administrasi negara yang satu oleh lainnya. Yang keempat,
asas kesamaan hak bagi setiap penduduk negara, atau disebut dengan asas non-diskriminatif. Kemudian ada yang kelima, yaitu asas kebebasan. Asas kebebasan diberikan kepada badan-badan administrasi negara untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan umum, bangsa, dan negara, atau disebut dengan asas Freyr-Messen. Perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara ialah yang pertama, tindakan hukum. Pemerintah atau tata usaha negara berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Dua pendapat yang timbul tentang diperbolehkannya administrasi negara mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat, yaitu yang pertama, administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan hukum privat karena sifat hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur hubungan kehendak pada kedua belah pihak serta bersifat perorangan. Hukum administrasi negara sebagai bagian dari hukum publik serta merupakan hukum untuk bolehnya tindakan atas kehendak satu pihak. Yang kedua, administrasi negara dapat menggunakan hukum privat. Akan tetapi, untuk menyelesaikan suatu soal khusus yang dalam lapangan administrasi negara telah tersedia peraturan-peraturan pada hukum publik. Apabila terjadi persengketaan, maka untuk menyelesaikan persengketaan itu dapat ditempuh dengan 3 cara alternatif, yaitu secara administratif. Proses itu dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri dari 2 bentuk, yaitu banding administratif dan keberatan administrasi. Banding administratif yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan dari tata usaha negara. Sedangkan keberatan administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap keputusan tata usaha negaranya. Kemudian penyelesaian sengketa secara gugatan. Gugatan adalah suatu surat permohonan yang diajukan oleh seseorang atau penggugat atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan tata usaha negara. Yang berisi di dalamnya ialah tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi atau rehabilitas. Syarat-syarat mengajukan gugatan ialah yang pertama dibutuhkannya identitas penggugat, kedua dibutuhkannya dasar gugatan, kemudian ada hal yang diminta untuk diputuskan pada peradilan. Selanjutnya ada penyelesaian sengketa secara perdamaian. Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis. Pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh wajib pajak. Sedangkan hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan resmi dan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajaknya. Menurut para ahli, yaitu C.S.T. Kansil, hukum pajak adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib-wajib pajak. Menurut ahli atau Bohari,
Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajaknya. Hukum agraria adalah himpunan berbagai bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya agraria. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA, agraria mempunyai ruang lingkupnya, yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Asas yang terdapat pada hukum agraria. 1. Asas kebangsaan sesuai dengan pasal 1 UUPA menjelaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia. Asas kedua hukum agraria yaitu asas pengakuan hak ulayat. Sesuai dengan pasal 3 UUPA menjelaskan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya. Kemudian yang ketiga ada asas land reform yang tercantum pada pasal 7, 10, dan 17 UUPA. Pasal 7 menjelaskan untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 10 menerangkan bahwa 1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya secara sendiri dan aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Yang kedua, pelaksanaan pada ketentuan dalam ayat 1 pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Pasal 17 menerangkan bahwa 1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum dan luas minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut. Yang kedua, penetapan batas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ketiga, tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan dalam peraturan pemerintah.